Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd. Saudara-saudara, ujian bagi manusia dan rahasia menghadapinya, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, yang sampai saat ini masih memberikan kita beragam anugerah dan kenikmatan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya, saudara-saudara. Lalu salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, demikian juga dengan seluruh umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita akan membicarakan tentang yang berkaitan dengan ujian menurut Al-Quranul Karim, saudara-saudara. Kita hidup di dunia yang merupakan darul bala, saudara-saudara, atau darul ibtila, saudara-saudara, yaitu dunia merupakan negeri ujian, saudara-saudara. Ketahuilah, saudara-saudara, di dalam Al-Quranul Karim ujian diungkapkan dengan kata bala, saudara-saudara. Kata ini memiliki dua penafsiran, saudara-saudara. Yang pertama adalah ujian dalam bentuk kekurangan. Bentuknya bermacam-macam, bisa kesehatan yang berkurang atau sakit, harta yang sempit, kedudukan dan jabatan yang hilang, dan meninggalnya orang-orang yang dicintai, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketahuilah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, saudara-saudara, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Karim. Saudara-saudara, lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyebutkan berbanyak macam ujian bagi orang beriman, saudara-saudara. Untuk menghadapi semua ujian tersebut, perintah Allah Subhanahu wa taala hanya satu, saudara-saudara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bersabar, saudara-saudara. Karena orang-orang yang bersabar akan mendapatkan kabar gembira. Allahu Akbar. Saudara-saudara, ketahuilah, sabar diungkapkan dalam ucapan bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya, saudara-saudara. Saudara-saudara, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepadanya lah kami kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 156 Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah prinsip yang harus kita pegang, saudara-saudara, bahwa ketika kita diuji dengan kekurangan apapun, itu tidak berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan atau merendahkan kita, saudara-saudara. Sebaliknya, kita harus yakin bahwa ujian tersebut adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saudara-saudara. Nabi kita menyatakan, saudara-saudara, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji, saudara-saudara. Hadis riwayat At-Tabarani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah contoh bagi kita dalam hal ini adalah baginda Nabi Allah Ayub alaihissalam, saudara-saudara. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan dan kesunyian dari anak-anak, saudara-saudara. Sebelumnya dia banyak harta, kebun dan buah-buahan, namun kemudian semua itu lenyap, saudara-saudara. Juga anak-anaknya meninggal dunia mendahuluinya. Tidak cukup di situ, saudara-saudara.
istri yang beliau cintai harus menjadi seorang pembantu dalam rangka mengais rezeki untuk menghidupi keluarganya, saudara-saudara. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan sosok yang tadinya kaya raya dan bahagia bersama dengan anak-anak yang dicintainya. Kemudian sosok istri yang patuh juga taat. Saudara-saudara, semuanya hilang. Beliau sendiri menderita sakit tahunan, saudara-saudara. Sebagian ulama menyatakan sakit beliau sekitar 16 tahun. Saudara-saudara, seluruh tubuhnya dipenuhi oleh luka dan borok, saudara-saudara. Hanya bibirnya saja yang tidak terkena, saudara-saudara, sehingga beliau tetap bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Allah Karim. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan Nabi Allah Ayub alaihissalam, saudara-saudara? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Beliau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Baginda Nabi besar kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, dan yang seperti mereka. Seseorang diuji berdasarkan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka semakin keras ujiannya, saudara-saudara. Dan jika agamanya lemah, maka dia diuji berdasarkan kadar agamanya tersebut. Dan ujian senantiasa menimpa seorang hamba hingga meninggalkannya berjalan di atas bumi, saudara-saudara, tanpa ada sebuah dosa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, saudara-saudara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah bentuk ujian yang kedua, saudara-saudara, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah ujian berupa kelebihan, saudara-saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada hamba yang dipilihnya. Baik ilmunya baik dengan ilmunya, baik jabatan yang tinggi, baik dengan harta melimpah maupun keturunan yang banyak. Saudara-saudara, itu semua merupakan ujian juga, saudara-saudara. Cara menghadapi ujian ini adalah dengan senantiasa ingat, tidak lupa bahwa itu semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara. Wujudnya adalah dengan bersyukur atas semua itu, saudara-saudara, baik dalam ucapan maupun tindakan, saudara-saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saudara-saudara, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepada kamu. Dan jika kamu kufur, yakni ingkar, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Allah Karim. Saudara-saudara, salah satu contoh bagi kita dalam hal ini adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, saudara-saudara. Beliau diberi kelebihan harta, kerajaan, dan ditundukkannya jin dan binatang di bawah kekuasaan beliau, saudara-saudara. Maka yang beliau ucapkan adalah, saudara-saudara, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau ingkar kepada nikmatnya. Quran Surah An-Naml ayat 40. Allah Karim. Saudara-saudara, semoga kita bisa menghadapi setiap bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan ucapan dan perbuatan yang benar, saudara-saudara. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.